Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Dan sekarang bagian pelajaran fikih pasal pangsa etikna ngadusan mayit. Minggu yang lalu kita udah bahas pasal yang mewajibkan untuk mengurus mayit. Hukum mengurus mayit, hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bebas dosa kusabab ada yang mengerjakan. Apa itu fardu ain? Sebaliknya, tidak bebas dosa walaupun ada yang mengerjakan, itu fardu ain. Tapi kalau hukum ngadusan atau mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Yang ke satu, memandikan atau ngadusan mayit atau memandikan jenazah. Yang kedua, mengkus apa? Mungkus mayit atau mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati mayit. Yang keempat, ngubur mayit. Dan sekarang pasal pangsedikitnya memandikan atau mengadusi jenazah. Ari pangsa tikna ngadusan mayit nyaeta ngalawatraan sakabeh badan mayit kucai. Pangsedikitnya memandikan jenazah itu melawatrakan ya semua badan mayit, semua badan jenazah dengan air. Jadi semuanya harus terkena air, mau bolong-bolong ke, mau kupingnya ke, mau hidungnya ke, mau apanya ke, semuanya harus terkena. Tidak jauh seperti kita seketika kita sedang mandi junub atau adus, mandi besar, mandi wajib ya, harus semuanya terbasuh oleh air. Ada salah satu aja anggota badan kita yang tidak terkena air, maka harus balik lagi mandinya ya, balikan lagi adusnya, mandi wajibnya. Paham? Yang ke satu. Yang kedua, menghilangkan kokotor yang ada di hidung mayit. Kenapa ada di hidung mayit? Soalnya hidung itu jadi satu dengan tenggorokan. Orang pas ada, kamu kalau misalkan lagi wudhu terus nyingsrek air ya, nyedot air, maka hidung pasti ada di sini, di tenggorokan ya. Atau kamu keselak nasi keluarnya dari hidung ya, sakti. Ada lagi yang lebih herannya, ada orang yang minum lewat hidung ada ya, itu bisa jadi satu. Makanya ada kokotor yang keluar dari dalam badan itu melalui mulut atau melalui hidung. Itu yang kedua. Yang ketiga, mewudukan. Misalkan Asep mewudukan ya, lagi mandiin ibunya perempuan apa laki-laki? Perempuan lah ya. Asepnya perempuan laki-laki. Asep laki-laki memandikan perempuan, jangan ibu, misalkan perempuan lah ya. Asepnya terus ngewuduin. Diapain? Diwuduin mayitnya. Disiram wajahnya, disiram tangannya, disiram jidatnya, kupingnya, kakinya.
bukan dicepak-cepakin gitu, disiram-siram aja ya. Terus sambil niat saya mewudukan ini jenazah karena Allah Ta'ala, atau niat saya mewudukan ini jenazah untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala ya. Kalau mewudukan hadas kecil kan, kalau hadas besar, niat saya adus sejam menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu jadi asapnya batal nggak? Batal. Yang diwuduinnya si perempuan batal nggak? Nggak batal ya. Misalkan asap udah wudu terus ngewuduin jenazah perempuan, itu batal. Yang batal itu yang hidup, bukan yang meninggal. Nggak batal yang meninggal mah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, gosok-gosok badan mayit kucing. Nah ini nih, kalau sekarang pakai sabun ya, airnya dikasih sabun atau sabunnya digosok-gosok. Nah nanti kamu ketika memandikan jenazah, lihat sini, ini seperut harus diurut gini tuh ya, ini juga di belakang diurut, nanti ada airnya keluar. Ada airnya keluar, seperutnya dari sini diurut sampai sini tuh. Nah, nanti ada di luar. Makanya kalau mandiin jenazah itu jangan pakai gayung. Ya Tan? Pakai apa Tan? Pakai aqua atau apa? Pakai ini. Pakai selang, ya. Biar enggak jadi mustakmal. Apa itu mustakmal? Air suci tapi tidak mensuci. Ya, mustakmal itu air urut pakai. Makanya kalau kamu memandikan jenazah terus di sininya pakai ember, ya, ember atau bak, terus pakai disiup, takutnya kecepretan kena air yang udah dipandiin, yang air yang udah dipakai ke sini kena bak, itu jadi mustakmal, tidak bisa mensucikan. Makanya yang aman itu pakai selang, tapi selang juga ditutupin pakai tangan, jangan langsung serot atau gituin, kesakitan jadinya mayitnya, ya. Nah, habis itu ini dikorek-korek hidungnya nih, ya, pakai kapas, ya, dikorek-korek, terus ininya, bisa ada getih keluar, suka ada getih kalau apalagi yang kecelakaan, suka ada getih yang keluar dari hidung, dari kuping, ya. Kalau jenazah itu pasrah, mau diapa-apain juga pasrah, mau didudukin pasrah, diamin pasrah, diam aja, ya. Makanya, nah habis diginiin, nah misalkan ini jenazah ya, kamu bangunin sedikit, badannya bangunin sedikit, giniin tuh, ya, biar keluar juga apanya kotornya yang ada di bobokong. Itu kan ada kubul atau dubur. Apa kubul atau dubur? Kubul itu bobokong, dubur itu yang kelamin yang depan, yaitu namanya dubur. Ya, kalau kubul itu yang bobokong. Itu harus diapain? Kenapa disebut goreng? Emang goreng. Tahu goreng? Jelek. Apa coba? Sekarang kainan buka baju nggak pakai apa-apa, dilihatin sendiri jelek kan? Iya, itu tuh goreng disebutnya. Makanya harus ditutup. Kalau itu yang udah dibuka-buka itu bahaya, ya, udah nggak ada malunya. Nah, itu yang ngawuduan. Terus yang keempat, ngosok-ngosok badan mayit kucai. Terus yang kelima, ngocor kencai. Nah, kalau udah pakai sabun, ya, udah pakai sabun, pakai sampo, ya disampo biasa mayit juga. Baru dikocorin air 3 kali kocoran biar yakin apanya? Yakin sucinya, yakin bersihnya. Jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Nah, ada lagi sunnah, misalkan Ramdan banyak kakaknya, ya, Ramdan pengen ngadusin ibunya. Ada kakaknya, kakak Ian, kakak Ira, kakak Jahran, kakak siapa lagi, kakak Habibi. Ramdan gak kebagian ngapain? Ngadusin, ambil Quran. Itu sunnah. Ngambil Quran, baca surat Al-Mulk, ya. Al-Mulk kerajaan. Artinya
Jangan. Terus aja belum selesai mah bolak-balik aja. Ya, dari bismillah sodaqallah, bismillah sodaqallah, terus bolak-balik. Belum selesai mandiin mah terus bolak-balik baca Quran. Di mana? Di situnya. Ya, misalkan ini lagi mandiin ya, jaran di depannya di cikor gitu. Yang kencang biar kedengar sama mayit itu. Soalnya apa? Mayit itu walaupun sudah meninggal, ya, diapain? Disesatin sama setan. Ya, makanya kalau orang tua meninggal jangan putus baca Quran. Ya. Terus bolak-balik apa? Ganti-ganti. Ya, jangan sampai putus. Misalkan bapaknya siapa? Bapaknya Jidan meninggal. Ya. Jidan sedih, nggak bisa baca Quran. Bacanya apa? Bacanya Iqra. Ba. Ya, itu akibat apa? Akibat nggak bisa ngaji. Nah, nggak usah gitu. Kamu nyuruh aja jaharan. Siapa Jidan? Di Ustadz Jaharan yang di pesantren. Pak Ustadz, ayah aku meninggal, bisa nggak ngirim santri untuk ngaji Quran 1 kali hatam sedalam 1 malam? Bisa. 30 orang 1 juz ewang. Ya kan 30 juz kan? Quran 30 juz. 1 orang 1 juz, berarti langsung hatam. Tapi jangan putus sampai pagi ablusan berarti. Ya. Tinggal gampang ngasih uang ke Bapak Ustadznya nih untuk ininya ya, untuk kopinya, buat rokoknya. Dikasih. Itulah kalau nggak punya uang gimana? Ya ngaji sendiri. Ya, nyuruh orang. Jangan sampai putus pokoknya. Ya, soalnya itu banyak yang udah. Paham tuh? Jadi kesimpulannya, mengurus atau mandiin jenazah paling sedikitnya sengocoran ngocorin air ke mayit, yang penting kena semua badannya. Kalau buru-buru misalkan atau nggak ada airnya, lagi halodo, tahu halodo? Kemarau. Atau banyak airnya, banyak yang ngurusnya, ini sempurnaannya 5 perkara. Takutnya apa? Nggak sempurna ngadusin, nanti pas mau dikapanin keluar nya. Ya, suka ada. Itu kotoran harus dibuang, jangan ke bawah kubur. Jangan ke bawah ke kubur, dibuang. Gimana? Ya, makanya harus bersih mandiinnya. Coba baca lagi bareng. Bismillah.